Shalom, apa kabar semua? Semoga di saat pandemi ini kita semua tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan ya. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan dari grup FON 2. Kami membuat video ini sebagai bentuk dari pemenuhan ujian tengah semester kami dalam mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Setiawan Sutanto MDiv. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyajikan vlog bagi teman-teman semua dengan tema Keberadaan Dosa dan Kristus bagi Profesionalitas Perawat Kristiani di Era Industri 4.0. Dan subtema kami yaitu Dilema etik peran perawat Kristen terhadap tindakan eutanasia dalam praktik keperawatan. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum nih apa itu eutanasia? Lalu bagaimana sih pandangan Alkitab terhadap eutanasia itu? Lantas peran perawat dalam kasus eutanasia ini seperti apa? Bagaimana dengan dilema etik? Apa itu dilema etik? Dan sebagai perawat Kristen, bagaimana seharusnya tanggapan yang kita berikan terkait kasus eutanasia ini? Baik semuanya, kami akan bahas tuntas semua yang telah kami bilang tadi dalam vlog kami ini. Untuk itu, kami harapkan kepada semua teman-teman yang menonton vlog kami ini untuk tetap stay bersama kami dan selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan topik kita. Yang pertama kita akan bahas tentang siapa sih itu perawat profesional. Oke, secara umum itu seorang perawat profesional itu adalah seorang yang lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah disiapkan untuk memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta juga yang telah terakreditasi, perawat yang telah terakreditasi. Baik, setelah kita mengetahui nih siapa itu perawat, kita tahu siapa itu perawat secara umum, secara general, maka kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang siapa itu perawat menurut kekristenan. Jadi kita mau tahu siapa tuh perawat Kristen yang profesional itu siapa, kayak gitu kan. Seperti apa? Oke. Jadi dari segi kekristenan, seorang perawat itu adalah dia yang memiliki suatu panggilan untuk melayani dan menolong sesama. Sesama itu yang seperti apa? Sesama itu ya, sesama kita manusia, sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Oke, secara holistik kita merawatnya. Holistik itu secara fisik, secara psikologi, dan juga spiritual. Jadi kita rawat manusia itu, sesama kita itu bukan hanya sembuhkan fisiknya aja. Kita tuh harus juga mendukung psikologi dan juga spiritualnya, seperti itu. Seorang perawat Kristen selayaknya harus seperti itu. Dan juga atas dasar apa nih seorang perawat Kristen bekerja? Atas dasar kasih Kristus, atas dasar kasih Kristus yang telah Ia tanamkan dalam hidup kita. Jadi kita bisa lihat ayat pendukungnya dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, sehingga melalui praktik keperawatan perawat tersebut Tuhan dapat dipermuliakan. Hal ini juga didukung dari ayat di dalam Injil Matius 5 ayat 16. Jadi intinya untuk menjadi seorang perawat Kristen yang profesional, seorang perawat itu harus mampu untuk menjalani tugas dan tanggung jawabnya dalam Kristus, sehingga ia bisa melayani dengan baik dan nama Tuhan itu dapat dipermuliakan melalui apa yang ia lakukan, melalui perawatannya, seperti itu. Dan juga ayat yang kami kasih untuk mendukung bahwa dalam praktik keperawatan kita harus lebih menjunjung Kristus bukan untuk melihat manusia, itu kami ambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Jadi sebagai perawat kita harus
Melakukan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, pertanggungjawabkan untuk Tuhan. Kita merawat manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang imago Dei atau segambaran serupa dengan Tuhan. Jadi kita harus menjadi perawat Kristen yang profesional secara Kristiani. Demikian. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai apa itu eutanasia dan bagaimana pandangan Alkitab terkait eutanasia. Oke, yang pertama, apa itu eutanasia ya? Secara umum, eutanasia itu adalah tindakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang baik secara aktif maupun pasif untuk menghentikan penderitaan atas penyakit yang tidak dapat disembuhkan itu. Nah, kami ambil pengertian eutanasia dari beberapa ahli. Yang pertama itu Heinrich mengatakan bahwa eutanasia merupakan sikap mempercepat proses kematian pada penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan cara melakukan atau tindakan medis apapun itu tidak dapat membantu untuk menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya, dan membantu pihak keluarga menghindarkan diri melihat penderita korban dalam menghadapi saat kematiannya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana pandangan Alkitab terkait eutanasia. Jadi, kelahiran dan kematian itu merupakan hak dari Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak sedikit pun untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Orang yang menghendaki eutanasia walaupun dengan penuh penderitaan, bahwa kadang-kadang dalam keadaan sekarat dan dikategorikan putus asa, dan putus asa tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Demikian juga para dokter yang melakukan eutanasia bisa dikategorikan bahwa dosa besar dan melawan kehendak Tuhan, yaitu memperpendek umur. Nah, salah satu contoh kasus dalam Perjanjian Lama yang hampir menjadi kasus eutanasia adalah kasus Saul yang meminta kepada pembawa senjatanya untuk menikamnya. Tetapi pembawa senjata itu tidak mau, karena segan kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Itu terdapat di 1 Samuel pasal 31 ayat 4 ya. Kemudian Raja Saul berada di pada ambang keputusasaan dan merasa sudah tidak ada jalan keluar selain mengakhiri penderitaannya. Eutanasia diminta atau dilakukan karena alasan tidak tahan menderita, baik karena penyakit maupun oleh penghinaan di medan perang atau rasa malu. Kasus Saul mirip dengan kasus Abimelek ya, pada Hakim-Hakim pasal 9 ayat 54. Takut disiksa dan dipermalukan adalah alasan melakukan eutanasia. Kasus eutanasia adalah kasus kematian yang dipaksakan, dan hal ini masuk dalam kategori pembunuhan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 dengan jelas di situ dan dengan tegas firman Tuhan mengatakan bahwa jangan membunuh. Dengan demikian tidak ada alasan moral maupun yang mengizinkan pembunuhan, dan manusia itu sendiri tidak memiliki hak untuk menentukan kematiannya, karena kematian adalah hak Tuhan. Tulis dalam Ulangan pasal 23 ayat 39 dan Ayub pasal 1 ayat 21 dan Ibrani pasal 9 ayat 27 ya. Dalam Alkitab, penderita mempunyai fungsi yang pasif dan konstruktif dalam hidup manusia. Tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Jadi penderita melahirkan ketekunan dan pengharapan dan kesempurnaan hidup. Jika pro eutanasia mengatakan bahwa mengakhiri penderitaan seseorang adalah sikap murah hati, berarti penderitaan dijadikan sebagai alat pembenaran praktek. Nah, walaupun eutanasia dapat mengakhiri penderitaan, eutanasia tetaplah suatu pembunuhan, karena penderitaan diakhiri dengan eutanasia itu sama artinya menghalalkan segala cara untuk tujuan tertentu. Rumus tersebut tidak bisa diterima secara moral maupun keyakinan Kristen. Hidup adalah pemberian Tuhan. Tertulis jelas dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Manusia menjadi makhluk hidup setelah Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepadanya. Tugas manusia tidak lain kecuali memelihara kehidupan yang diberi oleh Tuhan. Bukan hanya
hanya kehidupan yang sehat, tetapi juga hidup yang dirundung oleh penderitaan, hidup yang sakit, harus dipelihara. Maka penderita harus dapat diterima sebagai bagian kehidupan orang percaya. Roma pasal 5 ayat 3, termasuk penderitaan karena sakit. Manusia lebih berharga daripada materi, maka materi harus melayani kepentingan manusia. Maka melakukan euthanasia demi untuk kepentingan apapun, termasuk menghambat ekonomi, tidak dibenarkan secara moral, terutama moral Kristen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran perawat secara umum berkaitan dengan kasus euthanasia. Jadi, dalam dunia keperawatan, perawat itu harus menjalankan tugasnya sebagai perawat dengan tetap mengacu kepada kode etik keperawatan, yang dimana itu adalah merupakan pedoman bagi perawat untuk berperilaku dalam penerapan praktik keperawatannya. Khususnya untuk kasus-kasus pada isu keperawatan seperti malpraktik, abortus, AIDS, dan juga euthanasia ini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada pertanyaan sesi terakhir di vlog ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sebagai perawat Kristen kita menanggapi kasus euthanasia ini? Setelah teman-teman saya telah menjelaskan pada sesi-sesi tadi, kita telah mengetahui dan sadar bahwa kita adalah perawat Kristen profesional, maka jalankan tugas dan tanggung jawab kita di dalam Kristus dengan tujuan agar nama Tuhan dapat dimuliakan. Kita telah mengetahuinya itu. Nah, poin penting yang ingin disampaikan di sini adalah yang pertama, hukum Tuhan pada Keluaran 20 ayat 13 yang mengatakan bahwa jangan membunuh. Ini adalah perintah Tuhan yang kita semua tahu bahwa jadi tindakan dengan alasan ini dengan bentuk apapun yang tujuannya pada akhirnya menghilangkan nyawa seseorang merupakan sifat atau natur dari dosa itu sendiri menurut Alkitab, yaitu berupa pembunuhan. Itu merupakan perbuatan dosa yang tidak seharusnya, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 17. Nah, ini seperti melawan anugerah yang begitu besar yang telah diberikan oleh Allah atas nafas kehidupan manusia, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7. Jadi, menanggapi hal tersebut, sudah seharusnya kita sebagai perawat menolak serta menghindarinya. Dalam Roma 6 ayat 12-17. Nah, yang kedua adalah mengenai kematian. Dalam Roma 6 ayat 1-14, di situ menjelaskan bahwa Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyatakan bahwa manusia yang turut mati bersama Yesus akan dibangkitkan pula bersama Dia dan akan memperoleh hidup yang baru. Maka mati bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Kita harus menggarisbawahi itu. Oleh karenanya, cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai perawat Kristen profesional adalah berserah dan berdoa kepadanya. Dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segera rencanamu. Dalam artian, kita sebagai tenaga medis, terkhususnya perawat, hanyalah perpanjangan tangan Allah di dunia dalam membantu orang yang sakit. Kita telah melakukan yang terbaik, sehingga yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi selebihnya apa? Kita serahkan semua itu kepada Tuhan, karena pada dasarnya hidup dan mati di tangan Tuhan dan bukan di tangan manusia. Nah, baik teman-teman semua, setelah kita mendengarkan serangkaian pembahasan dari teman-teman kami dari grup Formula ini tentang dilema etik peran perawat Kristen dalam kasus euthanasia ini, lihat bahwa euthanasia itu bukanlah sesuatu hal yang baik, itu melawan dengan hukum dan ketetapan Tuhan seperti dalam ayat-ayat firman yang telah diberikan oleh teman-teman. Sehingga untuk itu kita sebagai perawat Kristen, kita hanya bisa mengembalikan lagi semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menentukan hidup dan mati dari seseorang, kepada Tuhan. Baik, sangat menarik dan bermanfaat vlog ini. Kami harapkan kepada semua teman-teman untuk dapat mengambil hal-hal positif, hal-hal begitu banyak pembahasan yang tadi telah kami sampaikan, sehingga vlog kami ini dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi kita semua. Baik, kami semua dari Fon 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang menonton.